Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar sudah soal mafia migas ya. Ternyata awal mulanya ya mafia migas ini sebenarnya sudah terbongkar di era Jokowi begitu kan ya. Kenapa dulu kasus mafia migas ini, mafia migas Petral ini berhenti dan tidak ada yang jadi tersangka di zaman Jokowi? Banyak orang muncul spekulasi bahwa di zaman itu karena yang mendukung Jokowi di tahun 2019. Apakah balas budi? Apakah politik balas budi? Ngeri mas, ngeri pada akhirnya ya. Ini sudah terbongkar oleh pengamat ekonomi begitu kan ya, UGM ya, Fahmi Radi mengungkapkan bahwa dulu begitu ternyata ya seorang Jokowi ini mencegah atau melarang Sudirman Said membawa hasil audit forensik ya kasus Petral ke KPK pada waktu itu ya. Ini saya kira sebagai saya meyakini bahwa kejaksaan itu sebenarnya sudah memiliki informasi sudah sangat lengkap. Nah, masalahnya apakah informasi yang dimiliki tadi itu akan dilanjutkan gitu ya. Jangan sampai kemudian justru dihentikan gitu ya. Karena pengalaman pada saat penanganan Petral, waktu itu saya sebagai salah satu anggota tim anti mafia migas gitu ya, ketuanya Faisal Basri. Jadi kita menemukan indikasi persis modusnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita laporkan juga ke KPK. Kemudian ada hasil audit forensik gitu ya dari perusahaan di Australia. Nah, kemudian pada saat itu menterinya Sudirman Said akan membawa hasil forensik tadi ke KPK, tetapi menurut Sudirman Said itu, dan ini valid gitu ya, bahwa Jokowi mencegahnya. Nah, sejak dicegah itu berhentilah semua kasus di Petral dan tidak ada satupun yang ditersangkakan. Nah, saya berharap saat ini ujian bagi Pak Prabowo itu ya. Jadi Pak Prabowo kalau bisa sangat mensupport, jangan menghentikan dan lanjutkan siapapun yang terlibat ya harus harus diganjar secara hukum tadi. Sebab kalau ini dibiarkan maka kecurigaan Guntur tadi bahwa ini ganti permain itu bisa masuk akal juga itu. Kasusnya sama ya yang terjadi di Pertamina sekarang. Kalau saat itu terbongkar, mungkin negara tidak akan mengalami kerugian sebesar sekarang. Siapa yang mesti disalahkan ya? Jadi artinya apa? Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi sama kasus dengan EKTP ya? Apakah demi melindungi Setia Novanto minta ketua KPK hentikan kasus ini? Untung saat itu KPK ya di bawah kendali dia ya, Jokowi harus ya pada waktu itu begitu kan di bawah kendali dia, makanya tidak heran sekarang itu banyak orang-orang yang ingin mengadili seorang Jokowi. Dan itu sudah disampaikan langsung oleh pakar forensik ekonomi begitu kan. Artinya secara tidak langsung kenapa dulu sudah terbongkar di zaman Jokowi begitu kan ya, seharusnya ini kan diungkapkan ya ditindak begitu kan. Tapi sekarang ya karena tidak ditindak mau gimana lagi. Nah, inilah seorang pengamat dari UGM ya, pengamat ekonomi begitu kan yang mengungkapkan bagaimana Sudirman Said pada waktu itu. Seharusnya orang-orang migas yang kemudian ada kong kali kong besar itu sebenarnya sudah jadi tersangka sebenarnya. Tapi pada kenyataannya karena di zaman Jokowi begitu kan, hukum itu hanya itu aja. Nampaknya masyarakat sudah paham begitu kan di zaman itu, ya seolah-olah ada pembiaran dalam artian bahwa hukum itu tidak ada kebijakan yang ditangkap oleh penegak hukum begitu kan, walaupun itu sudah terang benderang di depan mata. Inilah yang kemudian curhatan sekarang bongkar satu persatu. Ya, Jokowi sudah juga pernah mengatakan dulu begitu kan ya bahwa akan menggigit sendiri ya. Artinya apa? Artinya dia sudah tahu begitu kan ya di masalah soal migas. Dia sebenarnya tahu begitu kan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya karena seorang Jokowi tahu
Ya kenapa tidak ditindak pada waktu itu? Justru sekarang itu banyak yang disalahkan gitu. Seandainya itu ditindak begitu tidak mungkin sampai 960 triliun. Siapa yang harus bertanggung jawab sekarang ini? Siapa coba? Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi saya kira sudah satu persatu sebenarnya sudah ditangkap begitu kan. Tapi kan masa 9 orang yang menikmati itu begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya kan ya Mulyono. Wajar kalau masyarakat itu ingin mengadili sana sini pada akhirnya. Kenapa? Karena orang-orang mereka yang mendukung di tahun 2019. Kabarnya begitu. Kalau politik itu adalah hutang budi, lah gimana ini bos ya? Turun-temurun ya terus-terus menerus seperti itu. Ini kan wajah-wajah masih muda, masih umur berapa mereka sudah berani melakukan seperti itu. Bahkan anak konglomerat pun yang melakukan seperti itu. Nah, tidak heran ketika Prabowo akan mempersiapkan penjara di situ di tengah-tengah pulau yang kemudian kalau keluar mereka main sama hiu. Berani nggak begitu kan? Nah, inilah yang akan terjadi nantinya begitu kan ya. Tidak ada penyesalan sama sekali dari raut wajah mereka yang korupsi. Kenapa? Ya, karena sudah berhasil, bro. Ya, ya berapa triliun di situ begitu. Ngeri. Siapa yang tidak ngeri? ini akan kita lihat begitu kan ke depan bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan akan terungkap satu persatu. Bagaimana komentar dari Guntur Romli? Ya, Guntur Romli mengatakan begini ya. Ini pertanyaan. Jokowi mencegah laporan korupsi Petrol ke KPK. Benar nggak seperti itu? Ini. Bahkan Fahmi Radi juga adalah anggota tim anti mafia Megas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri yang mengusut Petrol saat itu. Pernyataan ya Fahmi Radi ini bisa dipahami bahwa Jokowi bisa diduga terlibat dalam obstruction ya of justice ya, merintangi penyidikan yang kadar perintangan itu bisa diketahui kalau Jokowi bisa diperiksa. Apakah Jokowi dengan sengaja menyembunyikan informasi korupsi Petrol atau lebih parah lagi melindungi Famia Migas? Wah, ngeri bos, ngeri pada akhirnya begitu. Dan itu sudah diceritakan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Jokowi hanya itu aja, ya saya kira harus diperiksa juga begitu kan ya, biar tuntas masalah-masalah ini. Yang bentuk mafia Megas itu Jokowi, sekarang difitnah dia melarang. Ini komentar dari netizen. Iya, memang benar dulu begitu kan ya, tapi yang membubarkan siapa? Jadi tidak heran, makanya satu kesatuan mereka, karena PDIP dulu dukung Jokowi ya habis-habisan mereka dukung Jokowi pada waktu itu. Tapi kan sekarang sudah pecah kongsi. Akhirnya apa? Saling bongkar sana sini. Agak ngeri pada akhirnya ya, ngeri sedap bos ya. Jadi kalau toh pada akhirnya ini akan muncul narasi-narasi begitu kan ya, jangan sampai hasil-hasil korupsi itu mengalir ya ke pilpres nanti. Wah, kalau ini terjadi, wah wallahu alam begitu, mau bagaimana lagi negara kita. Ada yang berkomentar gini ya, Jokowi ternyata sudah menghitung modal pemenangan pilpres tanpa partai. Modal kapital ya, uang tersedia, tahanan sprindik sudah di tangan. Ya, saya kira itu kan harus sesuai dengan fakta-fakta yang realita begitu kan ya. Sprindik itu muncul karena ada fakta dan realita apa yang terjadi. Apakah ada kerugian negara atau apa begitu kan. Artinya kan sekarang bagi kami Jokowi ya tidak punya kekuatan apa-apa begitu kan. Tidak punya kekuatan apa-apa di situ. Ya, jadi masalah Petrol Migas itu begitu sebenarnya sudah diungkapkan oleh Fahmi begitu kan ya, sebagai pengamat di situ begitu. Tapi ya pada akhirnya ini harus dibuktikan juga ya dengan adanya seperti benar nggak Jokowi pada waktu itu seolah-olah menghalangi para para kasus-kasus ya di Migas Petrol begitu kan. Tapi kalau kita lihat begitu hari ini, kenapa kok baru terbongkar? Ya karena Presiden Prabowo. Bayangkan, kalau Jokowi 3 periode saya kira tidak akan diberantas seperti ini. Kita tunggu saja Kejaksaan Agung apakah serius menyelidiki kasus korupsi minyak di Pertamina Pusat, juga di Pertamina Pusat atau di Pertamina Patraniaga. Ya, kalau Patraniaga ya pasti ketemu dengan ponakan Jokowi. Karena di bawah di bawah
apa namanya, anak perusahaan begitu kan ya. Tapi kita lihat saja negara kita sekarang ini kan lagi apa namanya, defisit anggarannya begitu fantastis begitu kan. Beban kepada seorang Prabowo ini tentu sangatlah besar ya, sangatlah besar di situ. Makanya saya sekarang ini sebagai rakyat kecil melihat bahwa seharusnya Jokowi bongkar aja semua begitu. Siapapun yang terlibat ya Jokowi dibongkar oleh Jokowi. Ya artinya ya datang ke kejaksaan, datang ke KPK, siapa yang terlibat di situ begitu ya. Ya setidaknya kan Jokowi diperiksa nantinya sebagai bentuk apakah ini apa namanya, memberikan saksi dan keterangan seperti apa. Seperti Ahok, berani dong di situ begitu. Biar apa? Biar menemukan titik temu siapapun orangnya. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan politik sebenarnya ya. Kenapa dulu seorang Jokowi tidak memberantas ini semua ya? Kabarnya akan menggigit sendiri, tinggal membisiki Kejagung, membisiki KPK, tapi pada akhirnya hanya omon-omon aja. Kenapa? Saya tahu persis bahwa yang dihadapi Jokowi itu adalah oligarki, bos ya. Yang dihadapi Prabowo sekarang ini sama, mereka adalah oligarki yang kuat ya. Makanya tidak heran ya ketika TNI akan diaktifkan menjadi 2 fungsi, tidak heran seperti itu. Kenapa? Karena di era Jokowi sudah gagal mereka. Kenapa? Ketika Presiden mengatakan seperti itu, ketika Jokowi ingin menegakkan hukum yang ada di Indonesia saat itu, ya yang dibawa malah cengar-cengir, ya. Yang dibawa para oligarki malah menertawakan seorang Jokowi. Kan itu seharusnya. Jadi saya kira perkembangan politik saat ini begitu kan ya, pasti muncullah narasi-narasi yang berbeda. Tapi bagi kami untuk mengamati begitu seperti itu begitu kan ya. Makanya seorang Jokowi kalau tidak lemah hukumnya pada waktu itu harus diberantas mafia mega seperti itu. Karena ini kan menjadi catatan penting kepada siapapun. Jadi artinya apa? Artinya Jokowi ya karena kelemahan Jokowi seperti itu begitu kan ya, karena orang-orang yang kemudian didukung ya di tahun 2019 ya hanya itu aja mereka. Apa yang terjadi? Ya inilah yang terjadi, beban Prabowo semakin wow. Dan itu sudah dibongkar habis-habisan oleh apa namanya, Fahmi begitu kan ya, soal bagaimana mafia migas ini. Nih kita lihat saja ya, kenapa dulu mafia migas ya Petra berhenti dan tidak ada yang jadi tersangka. Ya karena orang-orang mereka yang mendukung orang-orang mereka terhadap Jokowi begitu kan. Mungkin ya bisa saja ada belas budi. Kalaupun saat itu langsung on proses, maka yang sering terjadi adalah pengadilan gajah. Cuma aktor pengganti yang dirunut ke bui. Ya silakan, sekarang ini kita lihat saja hanya 9 orang. Masa menikmati hanya 9 orang? Saya kira banyak kok begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.